Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Nur Afriani. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pembelajaran mata kuliah psikolinguistik terkait tentang pembahasan pemerolehan bahasa. Dimulai dari pengertian bahasa. Apa yang dimaksud dengan bahasa? Bahasa merupakan alat komunikasi yang paling esensial bagi manusia. Bahasa yang dimiliki oleh manusia sangat dinamis, sehingga terus berkembang dari waktu ke waktu. Istilah pemerolehan dipakai untuk padanan istilah Inggris acquisition, yakni proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh anak secara natural pada waktu dia belajar bahasa ibunya. Jadi, pemerolehan bahasa diartikan sebagai penguasaan bahasa pertama seorang anak di mana dia tinggal. Proses pemerolehan bahasa ini berlangsung secara tidak sadar. Sejarah kajian pemerolehan bahasa. Konon Raja Mesir pada abad ke-7 sebelum Masehi, Semerkes I menyuruh bawahannya untuk mengisolasi 2 dari anaknya untuk mengetahui bahasa apa yang akan dikuasai anak-anak itu. Sedangkan Igram pada tahun 1989 membagi perkembangan studi tentang pemerolehan bahasa menjadi 3 tahap, yaitu periode buku harian, yang kedua periode sampel besar, dan yang ketiga periode kajian longitudinal. Periode buku harian berlangsung pada tahun 1876 sampai dengan tahun 1926. Sedangkan periode sampel besar berlangsung pada tahun 1926 sampai dengan tahun 1957. Periode kajian longitudinal dimulai dengan munculnya buku Chomsky Syntactic Structures pada tahun 1957 yang merupakan titik awal lahirnya aliran metalisme pada ilmu linguistik. Selanjutnya, metode penelitian dalam pemerolehan bahasa. Ada beberapa metode penelitian dalam pemerolehan bahasa, yakni diantaranya yaitu yang pertama metode wawancara, kemudian metode observasi, dan metode eksperimen. Desain penelitian dapat longitudinal atau cross-sectional. Studi longitudinal bersifat observasional ataupun eksperimental. Universal bahasa. Menurut Greenberg pada tahun 1963 meneliti banyak bahasa, dan dari bahasa-bahasa itu disarikan piktur-piktur mana yang terdapat pada semua bahasa. Sedangkan menurut Camry pada tahun 1989 membagi universal bahasa menjadi 2 kelompok besar, yakni yang pertama absolut, yang kedua tendensius. Nurtur maupun natur diperlukan untuk memperoleh bahasa. Natur diperlukan karena tanpa bekal kodrati, makhluk tidak mungkin dapat berbahasa. Sedangkan nurtur juga diperlukan karena tanpa adanya input dari alam sekitar, bekal yang kodrati itu tidak akan terwujud. Universal dalam pemerolehan bahasa. Konsep universal ini mempengaruhi pemerolehan tergantung pada sifat kodrati komponen bahasa. Komponen fonologi yang lebih banyak terkait dengan neurobiologi manusia, tampaknya yang paling universal, sedangkan komponen sintaktik dan semantik memiliki derajat keuniversalan yang lebih rendah. Pembahasan yang terakhir yakni tentang relata panjang ujaran. Untuk mengukur perkembangan sintaksis anak, banyak dipakai temuan Brown pada tahun 1973 yang dikenal dengan nama Being of Utterance. Cara menghitung panjang ujaran anak adalah sebagai berikut. Yang pertama, ambil sampel sebanyak 100 ujaran. Yang kedua, hitung jumlah morfemnya. Dan yang terakhir,
Bagilah jumlah morfem itu dengan jumlah ujaran. Dari penjelasan pembahasan materi ini dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah yang diambil manusia pada waktu memperoleh bahasa ibunya dan langkah-langkah tersebut bersifat universal. Pemerolehan bahasa ibu sama dengan pemerolehan bahasa asing. Pembahasan pemerolehan bahasa berkaitan dengan topik sejarah studi mengenai pemerolehan bahasa, metode penelitian yang dipakai, dan kaitan antara universal bahasa dan pemerolehan bahasa. Sekian pembahasan kali ini yang dapat saya paparkan mengenai pembahasan pemerolehan bahasa untuk memenuhi tugas mata kuliah psikolinguistik. Semoga pemaparan ini bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam memaparkannya. Saya ucapkan terima kasih.